Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita saling menganggap sebagai saudara seiman yang berkewajiban untuk saling menghormati, saling menjaga dan juga saling menyayangi satu sama lainnya, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasulnya. Melalui konsep ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Islam. Tanpa memandang perbedaan, kita berkewajiban untuk saling mendukung dan juga saling menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan tema Tablik Akbar yang digelar oleh pengurus Masjid Raya Bukit Baruga dengan tema Merajut Ukhuwah Membangun Negeri dan menghadirkan Ustadz Buya Yahya yang akan menyampaikan tausiah terkait pentingnya menjaga ukhuwah di tengah negeri saat ini. Dan pemirsa, baru saja kita mendengarkan bersama Kori yang pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kori nasional yakni Imran Al-Maliki. Dan langsung saja kita saksikan bersama jalannya Tablik Akbar Merajut Ukhuwah Membangun Negeri langsung dari Masjid Raya Bukit Baruga. Selamat menyaksikan. Itulah tadi kita telah mendengarkan kalam ilahi oleh Ustadz Imran Al-Maliki. Untuk acara berikutnya, puisi tentang Palestina oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Majidah M. Zain MSI, Rektor Universitas Islam Makassar bersama Insinyur Aslam Katutu. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf harusnya saya bersuara dengan Ibu Majidah, mungkin beliau berhalangan. Saya membacakan sendiri dengan tidak mengurangi semangat. Bocah di jalur Gaza, ku dengar tangis bocah merintih. Di
jalur Gaza bersimpu tak berdaya. Diterjang kebidaban Zionis laknatullah menyapu seluruh negeri yang diberkahi. Dini hari menjelang pagi, engkau penuh ketakutan, meringis di antara runtuhan kesakitan tiada tara. Bocah-bocah kecil malah tak berdaya. Ku dengar amarah bagai api membara, menerjang setiap nyawa tak berdosa, meluluhlantakkan harapan hidup semua cita-cita. Hancurlah negeriku. Bocah di jalur Gaza, mimpimu tak terberi, menerawang di setiap jiwa yang menggantung harapan pada nasib. Bocah di jalur Gaza, tak ada lagi canda, mulutmu diam dalam 1000 kata, hanya tangis dan napas Allah bersahutan dalam hidupmu. Hari ini negeri kami bagai debu berterbangan, menyapu semua dan nyaris tak tersisa. Tapi tahukah engkau bahwa jiwa kami masih utuh, nyali kami masih berkobar-kobar, semangat kami tetap membara dalam amarah. Hari ini negeri kami luluh lantang, hancur, porak-poranda. Tapikah tahukah engkau bahwa meski tangan kami tak sanggup menengadah, lidah kami tak sanggup melapaskan doa, namun seluruh urat nadi dan saraf kami bergetar menyebut asma-Mu ya Allah. Kami mungkin bocah Gaza yang tak berdaya, tapi kami tidak pasrah. Kami mungkin bocah Gaza yang tak berdaya, tapi kami tidak tinggal diam. Hari ini dan entah sampai kapan, sampai kapan penindasan akan berakhir, perang akan berakhir, ambisi kekuasaan akan berakhir. Amarah kalian membuncah saat kalian saksikan para hupah melimpah ruah. Di tangan mereka kejayaan Islam akan berkah, buah keindahan dari akhlakul karimah. Ya Allah, kami bocah-bocah Gaza ingin hidup seperti yang lain, ingin bercanda seperti yang lain, ingin punya harapan seperti yang lain, ingin punya cita-cita seperti yang lain. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, doa dari Gaza. Maha besar Engkau ya Allah dengan segala firman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bergetar hati kita juga sambil melihat sanak-sanak saudara muslim kita yang saat ini berada di Palestina. Kita doakan bersama semoga tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita memasuki acara inti tausiah tabligh akbar oleh Profesor K. Haji Yahya Zainul Ma'arif LCMA PhD atau biasa kita kenal dengan Buya Yahya, dan nanti ada sesi tanya jawab dan langsung ditutup dengan doa oleh Ustadz Buya Yahya. Maka dari itu
Waktu dan tempat dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa wa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karimi al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Na'udzu bika ya rabbana minal baghdha'i was-sahna. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendamba rindu kedamaian dan keindahan. Semoga perkumpulan kita saat ini adalah muqaddimah kita kelak bertemu di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga seperti Allah telah memudahkan jasad kita bertemu, Allah mempertemukan hati kita sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai, hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan itulah keindahan hidup di dunia sebelum keindahan nanti di surga. Maka sebelum kita memulai acara harus kita pastikan bahwa di antara kita tidak ada benci, di antara kita tidak ada dengki, di antara kita tidak ada prasangka buruk. Kalau kita mengadakan acara semacam ini, akan tapi di dalam diri kita ada kebencian, di dalam diri kita ada kedengkian, di dalam diri kita ada prasangka buruk, maka tidak ada kebaikan yang bisa dihadirkan. Ini syarat utama sebuah perkumpulan, dan dimanapun kita membuat perkumpulan harus yang kita utamakan adalah menjaga hati agar tidak ada kebencian. Itulah hakikat ukhuwah yang akan kita bicarakan. Kalau kita ada benci, ada dengki, duduk dengan siapapun kita tidak bisa menjadi baik, tidak akan bisa menjadi baik. Biarpun kita duduk dengan seorang yang paling hebat di seluruh dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang hidup pada zaman Nabi tapi tidak beruntung. Kenapa dan dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal setiap hari Rasulullah, setiap hari berbincang-bincang dengan baginda Nabi, bahkan mengambil ilmu juga dari baginda Nabi.
Karena dia paling penasaran dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi. Dan selalu penasaran Nabi berbicara apa. Orang itu yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal jangan dianggap dia orang bodoh. Bukan orang bodoh dia. Secara akal dia cerdas. Akan tapi karena hatinya ada dengki dan benci kepada Nabi, tidak ada cinta kepada baginda Nabi, maka menjadilah dia Abu Jahal. Dan terus ini kejahatan manusia pada zaman Nabi. Kalau kita tarik ke atas, terus ke atas, yaitu kepada mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Pada zaman itu, sebelum Nabi Adam diciptakan, ada makhluk Allah yang bernama Iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang sangat kuat di dalam beribadah. Kalau bicara tentang ibadahnya Iblis, tidak ada yang bisa mengalahkan. Hebat, sampai kalau disebut bumi, kalau seandainya ditanya tentang bumi, Iblis akan berkata, tidak ada sejengkal tanah kecuali sudah aku pernah gunakan untuk sujud. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, dan dengan beribadah, hingga begitu hebatnya ibadahnya Iblis, Iblis akhirnya diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama golongan para malaikat. Iblis bersama golongan para malaikat dan tidak beda, nggak ada terlihat beda kalau dia Iblis kemudian yang lain adalah hebat dalam urusan beribadah, luar biasa. Hingga suatu ketika datang waktu ujian bagi dia, ujian bagi Iblis. Di saat diciptakan mbah kita Nabi alaihissalam, Nabi Adam diciptakan, dan setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ujian buat Iblis dan para malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Di saat diuji untuk sujud kepada Nabi Adam, kepada mbah kita, yang sujudnya ini adalah sujud penghormatan. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Semuanya ngerti sujud ibadah nggak boleh, ibadah hanya kepada Allah. Dan para malaikat yang di dalamnya Iblis itu di dalam diperintahkan sujudlah kepada Adam. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, kemudian para malaikat tidak pakai tanya-tanya, langsung sujudlah para malaikat kecuali Iblis. Aba wastakbara. Iblis enggak mau, ada kesombongan dalam dirinya, enggak mau sombong. Lah apa yang dengki? Dia tuh mikir, saya itu sudah ibadah ribuan tahun, saya sudah ibadah banyak. Kalau hari ini mungkin saya tuh punya ilmu balik haji, iya. Kalau punya bicara pondok saya gede, santrinya banyak. Saya ini udah punya prestasi banyak. Kalau bicara gelar lengkap juga gelarnya, mungkin hari ini juga profesor. Mungkin barangkali begitu tadi kan. Wah, hebat gelarnya, ibaratnya semua. Dia mikir, kok bisa saya ini makhluk yang punya prestasi banyak, suruh hormat kepada Adam yang baru diciptakan, belum punya prestasi. Bahkan Nabi Adam belum punya sujud waktu itu. Belum punya prestasi, mikir itu Iblis. Akhirnya nggak senang kalau Adam dihormat, ada dengki. Tidak senang dengan Nabi Adam, padahal Nabi Adam nggak ngambil duitnya Iblis, nggak ganggu Iblis. Makanya kalau sudah ada dengki dan benci, aneh, nggak pakai alasan, pokoknya nggak suka. Sehingga Iblis tidak mau sujud, dan ditegur Iblis itu, cirinya Iblis. Di sini tidak ada Iblis ini. Kita anak Adam semuanya. Kalau anak Adam itu waktu Nabi Adam disuruh agar tidak makan buah pohon syajarah, itu syajarah atau sering disebut dengan bahasa kita buah khuldi. Di saat Nabi Adam memakannya lalu ditegur Nabi Adam oleh Allah. Di saat ditegur, begitu indah, begitu mudahnya mbah kita. Mbah kita di saat ditegur, kenapa kau makan buah itu? Bukankah telah aku larang? Langsung mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Saya salah, saya zalim ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami, kalau tidak kau ampuni,
niscaya aku menjadi orang yang merugi. Enak Nabi Adam. Di saat ditegur, langsung mengatakan, Rabbana dzalamna. Iblis, di saat ditanya, apa yang menghalangimu untuk sujud, wahai iblis? Kan perintah Allah, kenapa kok kau tidak sujud? Apa yang menjadikan dirimu tidak sujud, iblis? Iblis menjawab dengan percaya dirinya. Apa dia mengatakan? Ana khairun minhu. Dalam Al-Quran, ana khairun minhu, ya Allah, aku lebih bagus daripada Adam. Ciptakan Adam dari tanah, aku dari api. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Dan siapa juga yang mengatakan tanah lebih bagus dari api? Tapi lah kesombongan itu menjadikan sesuatu yang tidak perlu diunggulkan. Ana khairun minhu, aku lebih bagus. Nah ini, makanya kalau ada di zaman ini, sekarang banyak anak Adam itu ternyata manhajnya, cara hidupnya kayak iblis. Kalau diingatkan bukan langsung Rabbana dzalamna anfusana, langsung berhujjah. Itu adalah madhabnya iblis, cara hidupnya iblis. Mungkin kalau kita membuat dua madhab, kembali kepada zaman di Adam, dua madhab. Madhab Abawi, madhabnya ayah kita Nabi Adam, sama madhab iblisi. Ada dua madhab zaman itu. Madhab Abawi, taslim, gampang bertobat. Kalau diingatkan, marhaba. Suami dengan istrinya langsung berkata, wahai istriku, aku kira kau dulu itu cantik, wahai istriku. Ternyata setelah engkau berani mengingatkan aku, maka ternyata engkau memang lebih cantik. Itu baru. Nah itu adalah madhabnya mbah kita Nabi Adam. Tapi kalau diingatkan, suami diingatkan istri langsung cemberut mukanya, diam kau. Wah ini kelihatannya ada iblis pakai kopiah putih. Ada seorang istri begitu kalau diingatkan sama suami tentang kebenaran, diingatkan tentang sebuah kebenaran, kalau dia melakukan kesalahan, diingatkan sama suami, begitu indahnya jabat sang istri, langsung dikecup kening sang suami. Kemudian memeluk suami dan mengucapkan terima kasih suamiku. Aku dulu waktu kamu, aku pikir kamu itu orang baik, kemudian kamu ganteng. Ternyata selama hari ini terbukti kau lebih baik dari yang aku duga, dan kau lebih ganteng dari yang aku. Nah, maksudnya biasakan dalam hidup kita untuk mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Jangan jadikan pasanganmu takut mengingatkan dirimu. Coba kalau seorang istri di saat diingatkan oleh seorang suami, istri sambil telepon misalnya, sambil ngomongin kejelekan orang, suami mengingatkan, rebut rame, memang benar kok katanya. Sudah begitu habis itu apa? Diam, dia cemberut sudah. Kalau sudah istri diingatkan suami, ada yang cemberut. Sampai suami itu bingung, ini diingeti, dinasehati, diem tok. Bu, ngerunduk begini, diem, nggak ngomong. Habis itu cemberut, nggak ada senyum. Sampai suami itu bingung, ini istriku denger atau tidak denger nih. Nah, kemudian dari mukanya sudah berubah, kelihatan dia marah. Maka sesungguhnya dia itu adalah iblis pakai kerudung. Ini mah nggak ada, Mas Soleha semuanya ini. Nggak usah khawatir. Saya berani ngomong begini karena kita nggak ada di kalangan iblis. Ini orang hebat semuanya. Suami kalau diingatkan sama istri langsung, istriku kau ingatkan aku. Aku belikan anting satu. Istrinya protes, kenapa abang kok cuma satu? Karena kamu baru ngingetkan sekali, coba 2 kali dapat 2. Ini maksudnya, ayo kita budayakan di rumah kita, kalau ada kita salah, pasangan kita berani mengingatkan. Anda jangan jadi monster, Anda jangan orang menakutkan. Kadang-kadang suami itu bentak, diam kau, banyak ngomong, tinggal makan aja. Tidak indah hidup. Nah, kalau kembali ke atas seperti itu, karena kebencian, kedengkian kepada Nabi Adam, maka hancurlah iblis. Begitu juga di saat bersama Nabi Muhammad, maka kedengkian Abu Jahal menjadi sengsara. Sampai hari ini pun juga demikian. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kebencian dan dengki kepada umat Nabi Muhammad, maka sengsaralah hidup kita. Kekotoran hati sebab dari dengki dan benci akan membawa banyak masalah, banyak dosa. Coba kalau seseorang dengki dan benci kepada seseorang, nggak cukup hanya di dalam hati, aku nggak senang dengan dia, nggak cukup, akan berkembang menjadi gunjing dia, ngomongin dia, bahkan dendamnya menjadikan menfitnah dia, terus pokoknya mendoakan agar dia hancur, jelek banget. Maka pendengki ini adalah
di dalamnya ada iblisnya, maka dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada kehancuran, permusuhan, kakak adik berebut waris karena hatinya dengki dan benci, tidak ada cinta. Kalau ada cinta, nggak akan berebut. Maka sangat tepat kalau ini adalah kita ingin merajut ukhuwah. Baginda Nabi waktu datang dari kota Mekah menuju kota Madinah, tidak bicara tentang perjuangan, tidak bicara tentang apapun pergerakan dakwah, akan tapi yang diutamakan Nabi adalah mempertemukan kaum muhajirin dan ansor dalam persaudaraan yang indah sebelum bicara apapun. Maka sangat tepat jika perkumpulan kita hari ini dimulai dengan ukhuwah. Apa artinya kita bicara tentang perjuangan, bahkan kita ngomong tentang Palestina atau ngomong tentang dakwah, kalau ternyata kita belum menata hati kita, maka perjuangan kita akan sia-sia. Ujung-ujungnya nanti ada orang rebutan jadi pengurus masjid, rebutan jadi pengurus pondok pesantren, ustadz dengan ustadz lirik-lirikan berantem, rebutan donatur, rebutan santri dan seterusnya, permusuhan. Karena apa? Biarpun kelihatannya adalah pakai label agama, akan tapi di dalam hatinya ada kebencian dan kedengkian, maka tidak akan ada gunanya. Maka benar, malam ini kita harus merajut ukhuwah. Dari mana kita memulainya? Kita perlu belajar, jangan berkata, oh aku tidak ada dengki, tidak ada benci. Oh enggak, Anda manusia, ada hawa nafsu, Anda bukan malaikat. Kita ada benci, ada dengki, cuman yang kita maksud di sini adalah kapan ada benih kebencian dan kedengkian tumbuh di hati kita, ayo kita cermati, sedikit kita pangkas. Kita sedikit demi sedikit kita pangkas, dan nanti akan kita hadirkan resep-resepnya di pertemuan yang singkat ini. Intinya, di antara kita tidak boleh ada benci, di antara kita tidak boleh dengki, sehingga enak ketemu ini, saling rindu ini. Kita husnudzon, ini adalah ahli surga. Terlepas dari ada kesalahan, kalau bicara tentang kesalahan, kami pun ada kesalahan yang Anda tidak tahu. Bicara kejelekan, kita punya kejelekan, kekotoran yang Anda tidak tahu. Akan tetapi ketahuilah bahwa di saat seorang muslim dengan muslim yang lain bertemu, hendaknya dia mendahulukan prasangka baiknya, bahwa saudaraku orang baik-baik, insya Allah ahli surga semuanya. Kan begitu, indah semuanya. Baik, dan itu kalau kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, di masyarakat akan terwujud rumah tangga yang indah dan masyarakat yang indah. Kita mulainya dari mana? Cinta ada sebabnya. Maka sebab cinta kita hadirkan. Yang pertama, pastikan hai hamba Allah, satu demi satu, tidak perlu panjang-panjang nanti. Yang pertama, pastikan Anda itu bisa saling mendoakan dengan doa kebaikan. Ini yang pertama. Khususnya orang-orang yang sepertinya perilakunya akan menjadikan kita benci kepada dia. Ini tantangan. Para kekasih Allah, waliullah adalah seperti itu. Di saat ada orang berbuat jahat kepada dia, di saat ada orang menyakiti dia, justru dia khawatir. Dia tidak mikir ke dianya, dia khawatir dirinya jadi benci dan dengki kepadanya. Maka para kekasih Allah, di saat diganggu sama orang, urusan pribadi, bukan urusan agama. Urusan agama nggak boleh kita diam. Urusan pribadi kita diganggu, kita dicaci, kita diolok, kita difitnah, kita digunjing dan seterusnya. Para kekasih Allah malah berusaha memberikan kebaikan. Itu kan kisah ahli surga. Kalau ahli surga dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga, bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah, yang dengan pengampunan nanti akan dapat surga. Pengampunan Allah dan surga Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seperti apa? Di situ ada alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Nah, selanjutnya wal kadhiminal ghaidha. Orang yang biasa menahan amarah, tentunya ini ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya marah, nah ini orang gila. Manusia normal adalah marah. Ada orang ganggu dia marah. Ada orang mencaci dia marah. Iya, manusia. Akan tapi marahnya ini tidak boleh diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nggak ada reaksi negatif dari perilaku zahirnya. Dia marah di dalam hati. Oh,
Kurang ajar sekali dia. Tidak tahu kita orang. Kita orang sih ya. Ada kita orang sih ya. Kurang ajar sekali dia. Dia mau marah langsung, awas ya. Awas ya, dia mulai marah kita. Enggak, stop. Wal kadhiminal ghaidha. Enggak boleh. Enggak boleh marah. Menahan amarah di dalam hatinya. Menahan amarah itu enggak cukup ternyata. Kalau ada dicaci orang, ini harus ilmu yang harus Anda lewati. Menahan amarah. Setelah Anda menahan marah, enggak cukup, karena nahan marah hari ini bisa saja besok hanya nunda saja. Besok keluar lagi, enggak. Jangan sampai ini marah keluar dari perilaku negatif, perilaku jelek. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Langsung berusaha untuk memaafkan dia. Tidak. Aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Itu para kekasih Allah. Jangan sok ngaku ahli ibadah, banyak derma, banyak sedekah, banyak ini, akan tapi kalau belum menata hati. Ini urusan dengan bangsa manusia, umat manusia. Bahkan kunci perwalian ada di sini. Kalau Anda bicara tentang kasih Allah, kuncinya di sini. Ibadah mungkin pas-pasan, salat 5 waktu plus qabliyah ba'diyah. Kan tapi ini yang terpenting, hati. Qalbun salim, salamatus sudur, hati yang selamat. Dicaci, diolok, ternyata malah yang keluar dari diri adalah kalimat maaf. Biarpun tidak diucapkan dan di lidahnya akan tapi dia berusaha memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah agar tidak punya reaksi yang jelek. Setelah nahan amarah khawatir nanti meledak, maka setelah itu masuk wilayah baru. Aku maafkan dia. Setelah memaafkan, jangan-jangan masih ada sisa-sisa kebencian, sisa-sisa amarah yang nanti berkembang lagi, maka dihapus sisa itu dengan Allahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Ternyata kalau Anda lagi marah sama seseorang dan dendam sama seseorang, Anda beri kebaikan kepada dia, akan hilang benci Anda. Percaya, ini resep dari Al-Quran. Anda kok marah banget sama dia, oh kurang ajar banget dia menfitnah aku ya. Anda kirim hadiah, transfer fulus. Kita sudah waktunya semacam ini. Untuk apa kita miara benci dan amarah? Memang dia jahat sama kita, kalau kita marah langsung menjadi baik. Kita perlu menata hati kita. Di kiri kanan kita, lingkungan kita, orang-orang yang memang punya hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu. Karena kita sama-sama punya hawa nafsu, maka semua dari kita harus berbekal memaafkan besar. Dalam rumah tangga akan dibutuhkan ini prinsip hidup. Istrimu manusia normal, tentu ada kesalahan. Istrimu bukan malaikat, suamimu bukan malaikat, tentu ada kesalahan padanya. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Ya aku memaafkan dong, dia suamiku, dia istriku, dan seterusnya. Baik, ini. Jadi tadi yang pertama mendoakan. Kalau mendoakan orang, mendoakan kita langsung tutup poin. Doakan siapa? Doakan 2 orang ini. Paling penting untuk Anda doakan 2 orang. Kalau Anda bisa memangkas ini, beres yang lainnya. 2 orang yang harus sering Anda doakan dengan doa kebaikan. Yang pertama, orang yang bermasalah dengan Anda, orang yang menyakiti Anda, yang zalim kepada Anda doakan dengan doa-doa kebaikan. Ini tidak bertentangan kalau kita menuntut ke mahkamah. Misalnya harta kita diambil sama seseorang, kita ngajukan ke mahkamah, tetap bisa. Tapi tidak dengan benci. Saya akan tuntut ke mahkamah, sebab saya bicara baik-baik, dia tidak mau. Padahal itu hak saya, milik saya ambil dari orang tua saya, ternyata dia ambil harta saya dan sebagainya. Saya akan ajukan ke mahkamah. Oke, ngajukan ke mahkamah tidak dengan dendam. Sehingga karena tidak dengan dendam, nanti dia akan mengambil secukupnya, tidak akan berlebihan. Tapi kalau sudah marah, oh kurang ajar dia, sampai harus aku hancurkan dia. Sehingga sambil dia ngajukan ke mahkamah, dia tetap doa di tengah malam, ya Allah, berikan pengampunan kepadanya ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, lapangkan rizkinya ya Allah, jaga anak-anaknya ya Allah, agar tidak berubah jadi benci. Itu ilmu yang kita butuhkan hari ini. Jangan dikit-dikit dendam, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kalau harus menata kelembutan hati. Baik.
Yang pertama adalah orang yang bermasalah dengan kita. Nanti ini kita lanjutkan, kita matangkan agar kita biasa mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan kebaikan. Yang kedua, orang yang perlu kita perbanyak mendoakan mereka adalah orang-orang yang zahir di mata kita adalah dia jelek, pelaku-pelaku kemaksiatan. Hati-hati, jangan Anda memandang rendah orang yang melakukan kemaksiatan. Itu pandangan yang tidak dibenarkan. Kalau kita melihat orang bermaksiat di kiri kanan kita, maka yang harus kita hadirkan rasa sedih di hati kita. Rasa sedih di hati kita karena dia adalah melakukan satu dosa, dan dosa menjadikan murka Allah. Dosa menjadikan murka Allah, dan itu tetangga kita. Kemudian kita memohonkan ampun, ya Allah ampuni dia, kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Kalau Anda pegang kunci doa ini gampang, kita doakan orang baik gampang, kita berbuat baik sama orang baik gampang, karena kuncinya di sini. Kalau orang bisa berbuat baik dengan orang yang baik, itu biasa. Orang berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita biasa, tapi baru kita hebat kalau kita bisa mendoakan dan memberikan kebaikan orang yang berbuat jahil dan jahat kepada kita. Ada pada zaman Nabi ada kisah diadukan ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang jahat kepadaku, apakah aku boleh balas dengan kejahatan? Nabi menjawab, kalau kau membalas dengan kejahatan, berarti kamu dengan dia sama. Dia jahat, kau balas dengan jahat, sama. Rasulullah, ada orang berbuat baik, harus aku balas kebaikan? Ya tentu dong, masa orang baik dibalas kejelekan? Itu mah wajar, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, biasa. Yang istimewa gimana? Yang istimewa adalah jika ada orang berbuat jahat kepadamu, kau balas dia dengan kebaikan. Itu baru menjadi orang istimewa. Ayo, kita kalau menjadi orang istimewa, para kekasih Allah istimewa. Waliullah itu begitu, biarpun tidak pakai jubah, tidak pakai sorban, hatinya benar, qalbun salim, salamatus sudur. Bukan jaminan pakai jubah hatinya bersih, pendengki juga banyak, kan begitu. Akan tapi hati Anda sendiri, pribadi Anda masing-masing, kita bisa mendekat kepada Allah dengan cara dekat kepada umat Nabi Muhammad. Kalau aku mulai marah dengan dia, harus aku tumpangi dengan kebaikan. Makanya jangan merendahkan siapa. Dia bermaksiat, tetangga kita tidak sholat Jumat. Mungkin kita mendengar berita tentang perzinahan. Kita mendengar berita tentang kemaksiatan terjadi kepada saudara kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini hati-hati. Kalau kita mendengar berita tentang kemaksiatan, awas, hati-hati. Pertama yang harus Anda tanyakan diri Anda sendiri, bukan Allahu Akbar amar ma'ruf nahi mungkarnya. Entar dulu. Kadang kita terburu-buru amar ma'ruf, oh ini kemungkaran harus kita hentikan. Entar dulu, yang melakukan kemungkaran siapa? Umat Nabi Muhammad. Maka sebelum engkau teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar, maka pertama yang harus Anda hadirkan adalah, Anda itu sedih belum dengar berita itu? Anda sedih belum di tengah malam? Jangan-jangan Anda itu hanya sombong saja, pengen karena sudah terlihat Anda seorang yang orang baik, pengen pamer saja bahwasanya aku lebih baik dari yang lainnya. Kalau Anda melihat orang bermaksiat, orang melakukan kehinaan dan sebagainya, ya amar ma'ruf kita mengingatkan dia, iya, tapi mengingatkan itu adalah langkah berikutnya. Sebab paling utama ingkar bil qalb. Ingkar bil qalb itu adalah memang kita tidak senang dia. Karena tidak senang, bukankah Nabi sudah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau memang engkau menganggap saudara dengan dia, kau mesti tidak rela jika dia melakukan kemaksiatan. Lalu kenapa kamu tertawa? Kan begitu. Kenapa kamu senang? Karena kamu belum sedih dia melakukan kemaksiatan. Pertama kali kalau Anda mendengar berita kemaksiatan, tetangga tidak sholat Jumat, tetangga tidak sholat, tetangga minuman keras, tengah judi, pertama yang harus Anda hadirkan adalah kesedihan di dalam hati. Sedih. Kalau Anda belum merasa sedih, jangan-jangan iman Anda yang keropos. Hati-hati tertipu dengan kebaikan. Kebaikan tidak menghantarkan kepada kemuliaan, malah menjadikan dia sombong. Gambarannya beginilah, ibu yang soleha, bapak yang soleh. Suatu ketika ada seorang suami istri, masyhur di kampungnya orang yang ahli ibadah. Wah, puasa Senin Kemis gak pernah putus, tahajudan gak pernah putus. Suatu ketika di malam hari, pas waktu dia mau sahur hari Senin, mau sahur habis tahajudan, jam 3 malam,
Rupanya di gang rumahnya ada suara sepeda motor yang masuk. Rupanya sepeda motor itu berhenti di samping rumahnya. Dia habis tahajudan dia sama suami istri yang katanya soleh. Sakampung tahu semua kalau ini orang soleh, rajin sholat jamaah dan seterusnya, baik semuanya. Rupanya dengar suara motor berhenti, langsung dia buka gorden rumahnya. Kelambu dibuka jendelanya, kelihatan begitu. Sang istri melihat tetangganya, tak taunya apa? Ada anak tetangga yang umur 23 tahun, 3 tahun, belum menikah dia, masih perawan itu, diantarkan oleh seorang laki-laki. Apa kata sang ibu ini sambil noleh ke suaminya? Pak, abah, anak tetangga, kenapa? Jam begini diantarkan laki-laki. Dari mana dia? Astagfirullah. Pakai astagfirullah lagi. Rupanya sang suami punya komentar sedikit tapi mantap. Apa itu? Masya Allah, astagfirullah. Berarti sama. Ibunya dulu juga begitu. Sah ibunya digunjing. Padahal lagi tahajudan itu, ya. Tertibu dengan ibadahnya. Mestinya dia buka kelambu langsung tutup. Dia mungkin langsung mengatakan, ya Allah, itu tetanggaku ya Allah. Semoga dia diantarin laki-laki bukan karena nakal. Semoga hanya karena kehabisan angkot, kehabisan taksi, ya Allah. Begitu mestinya. Malah ngomong, iya astagfirullah. Innalillah. Kita sering sombong dengan ibadah kita niru iblis. Kalau memang Anda punya iman, Anda akan menangis. Anda akan sedih dengan tetangga semacam itu. Kalaupun esok hari akan mengingatkan, tidak langsung mengingatkan. Cari berita dulu dengan halus. Mungkin beritanya apa? Tak tanya betul beritanya. Aduh, kemarin waktu mau kuliah motornya mbak bocor, kemudian enggak ini, kemudian ada anak laki-laki nganterin. Oh, ternyata gara-gara sepeda motornya bocor. Dianterin sama orang. Ayo, terlanjur suudzon prasangka buruk, neraka. Bahkan kalau seandainya kita melihat orang yang bermaksiat, mohon maaf, dengar tetangga, mohon maaf hari ini. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari zina. Allah menjauhkan anak kita dari zina, keluarga kita dari zina. Mungkin kita mendengar berita perzinaan tetangga, hamil luar nikah. Apa yang harus Anda lakukan? Anda menangis dulu saja. Setelah itu menolong dia bagaimana agar dia kita menutup aibnya. Tidak boleh Anda bercerita, khususnya para ustadz misalnya. Saya ditanya, ada orang konsultasi, seorang ibu bicara, Buya, anak saya bermasalah, dia kepleset dalam zina, lalu di perutnya ada kandungannya, bagaimana? Saya pun tidak boleh cerita kepada istri saya. Spesial, sudah terlanjur tahu siapa, jangan ceritakan ke siapapun. Jangan bicarakan kejelekan tentang umat Nabi Muhammad SAW. Saya bercinta pada istri khianat sudah. Mestinya saya sedih nangis, minta ampun kepada Allah, ampuni dia ya Allah. Berikan petunjuk kepadanya ya Allah. Ini dua model manusia kalau ingin benar hati saat ini. Ukhuwah kita mulai dari kita membiasakan di saat kita melihat orang bermaksiat harus sedih. Mungkin kita lagi sholat Jumat, tetangga kita tidak Jumatan, padahal dia juga wajib Jumat. Pernahkah Anda hadirkan dalam banjatan doa Anda waktu Anda di masjid, waktu khatib berdiri duduk di antara dua khutbah, saat dikabul oleh Allah, lalu Anda ingat tetangga, ya Allah, tetanggaku tidak sholat, jadikan ahli sholat. Pernah nggak begitu? Atau bahkan kita cuek bebek nggak sadar, mana ada cinta? Atau bahkan kita merendahkan, kita sudah sombong kayak iblis. Makanya kami ingatkan kepada para preman sekalipun, para orang jahat sekalipun, ketahuilah, dekatlah pada ulama, mereka tidak akan menghinakanmu. Karena apa? Justru mereka berprasangka baik. Mungkin hari ini ada seorang hamba melakukan maksiat, hina. Bisa saja Allah angkat setelah itu menjadi orang mulia. Kalau kita ingin bicara tentang orang yang jahat pada zaman baginda Nabi, ada namanya Sayyidina Umar ibn Khattab waktu itu. Sebelum masuk Islam bagaimana kejahatannya? Bunuh anak-anak. Targetnya memenggal leher Nabi SAW. Sejahat itu, akan tapi setelah Allah memberikan hidayah menjadi Sayyidina Umar ibn Khattab. Makanya jangan Anda merendahkan siapapun. Baru setelah itu, kalau Anda ingin amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan, tentunya mengingatkan dengan cinta, bukan dengan merendahkan. Mengingatkan pun kalau bisa jangan sampai orang itu tersinggung, jangan sampai dia malu. Jangan ingatkan depan ibunya dengan ininya dan sebagainya, dengan cara indah. Ada satu orang imam, bagaimana cara mengingatkan orang? Ada yang itu tahu enggak itu tetangga ini, astagfirullah, kita harus berantas ini. Enggak boleh ada kemaksiatan di sini. Ini bisa menjadi petaka di kampung ini. Itu sih anaknya Pak Haji ini. Ada ini kok kurang ajar ini. Bongkar aibnya orang ini. Kita bisa assalamualaikum yang indah, mengingatkan.
Betulkah dia melakukan kesalahan? Kalau iya, kita tarik dengan cara yang lembut dan indah. Baik, ukhuwah kita mulai dari sini. Kita kembali yang pertama, orang yang bermasalah dengan kita. Ayo, setelah pulang dari tempat ini, kita perlu praktek. Kalau Anda sudah punya bekal ini, Anda akan mudah. Hati itu penting. Nanti kita melihat saudara kita yang bermasalah dan sebagainya, begitu mudahnya. Tadi dibacakan puisi Palestina. Apa yang Anda ketahui tentang Palestina? Palestina itu tidak perlu kita baca dengan mata, perlu kita baca dengan hati. Maksudnya apa? Ada sebagian dari kita ini, Palestina itu sudah menjadi tontonan biasa. Sehingga kalau ada orang punya gambar pembantaian di Palestina, begini. Wah, gambar serem. Dia ngomong, Palestina, anti Palestina. Dia nyodorkan, wah, aku punya gambar lebih serem lagi, ini. Mana sedih kita untuk Palestina? Palestina kita lihat dengan hati. Tapi kalau orang yang tadi dengan orang yang berjahat saja dia bisa lembut, dengan Palestina langsung hidup hatinya. Yang menjadi masalah kalau hati kita mati. Hati kita mati, lihat, gak peduli dengan Palestina, gak peduli dengan saudara yang bermaksiat, gak peduli dengan orang yang melakukan kesalahan. Akhirnya apa? Sama saudara pun gak peduli, sehingga kalau bapaknya meninggal dunia, dia rebutan waris. Ada atau tidak? Kakak adik, bapaknya sama, ibunya sama. Perebut waris neraka berjalan di atas bumi. Hati-hati. Yang biasa merebut waris, baru lagi. Yang biasa, yang paling suka merebut waris biasanya justru yang mungkin kaya. Bahkan mungkin dia paling soleh, kelihatannya paling ahli ibadah, paling banyak ilmunya. Coba perhatikan. Karena yang gede adalah setannya, yang paling pinter dia, yang paling ustad dia. Dia paling serem urusan waris dia, bikin masalah ada urusan waris. Berjalan di atas bumi sang perebut waris. Kenapa begitu? Dia melakukan 3 dosa gede sekaligus. Satu saja cukup masuk neraka, apalagi 3. Dosa apa perebut waris? Doa memutus tali persaudaraan, doa hak saudara, doa nyakiti orang tua. Habislah untuk dia. Tapi kalau perhatikan, lihat, makanya hati-hati dalam pembagian waris ini. Lah permasalahannya apa? Tidak pernah membangun hati yang benar. Kalau sama orang jahat kepada dia saja, dia mudah memaafkan dan mendoakan. Mana mungkin dia berantem sama saudara? Ya. Jadi kita patangkan hari ini, kita mendoakan saudara-saudari kita dengan doa kebaikan. Kita pokoknya kalau ada orang bermasalah dengan kita mulai dengan panjatan doa. Jangan biasa mengutuk. Jangan biasa mengutuk. Dia melakukan kesalahan, jangan mengutuk. Mengutuk, melaknat, bukan bagian kita. Anda tahu iblis, Anda tahu Namrud, Anda tahu Firaun, Anda tahu Abu Jahal, itu jahat semuanya. Akan tapi jika sepanjang hidup kita tidak mencaci dan mengolok dia, kita nggak disalahkan. Coba, Anda diam nggak pernah mencaci Namrud, nggak ada masalah. Anda nggak mencaci Abu Jahal, nggak ada masalah. Tapi kenapa hidup kita sekarang mencaci saudara kita, olok-olokan dengan saudara kita? Maka ini sekaligus makna ukhuwah yang harus kita hadirkan, akan dilanjutkan, kita tuntaskan. Tapi mumpung ingat, kami mungkin ini telah kita pemilihan umum, pemilihan presiden. Jadilah Anda orang muslim yang tadi ahli surga, orang hebat. Para kekasih Allah yang punya pilihan. Kita ini sudah biasa diajak berantem, diajari bermusuhan. Sehingga apa? Karena terlatih bermusuhan, sama istri pun gampang berantem. Sama saudara gampang berantem karena sudah dilatih kita bermusuhan. Pilihan presiden, berantem. Kalau di Jawa sana main bola, berantem. Nggak tahu di sini, kurang lebih kali. Pemilihan gubernur, berantem. Pemilihan wali kota, berantem. Pemilihan lurah, berantem. Sampai pemilihan ketua masjid dan majelis taklim juga ribut. Kita biasa diajak permusuhan. Maka kita perlu membuat gerakan seruan bagaimana kita tidak bisa diajak berantem. Maka perlu rumus, sangat cocok tempat topik hari ini. Kita biasakan hati kita hati yang baik, hati yang lembut. Bukan kita baik kepada orang yang baik sama kita, orang ganggu kita, ternyata kita masih menahan diri kita, nggak berbuat jahat pada dia. Bahkan kita memberikan kebaikan, biarpun belum kebaikan materi, tapi kebaikan panjatan doa. Maka di tahun politik ini, kami ingatkan kepada semuanya. Hai kepada tim sukses. Kalau seandainya ada perbedaan pilihan, kita ingin biarpun berbeda pilihan masih bisa ngaji bersama, bisa minum teh bersama.
bukan bermusuhan, maka rumusnya sederhana. Hei tim sukses yang ada di tempat ini, saya tidak tahu Anda tim suksesnya siapa, saya tidak peduli itu. Ingat, jangan dilanggar ini. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Sampai di sini saja. Kalau Anda pakai rumus ini, hidup Anda akan enak. Sanjung calon pilihanmu sesuka dengan kejujuranmu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Calon pilihan yang paling bagus pun tetap ada kesalahannya kan, namanya manusia. Sebab kalau Anda sudah mulai mencaci, dia juga marah, dia akan mencaci. Nabi pernah melarang. Terkutuk seorang anak mencaci ibunya. Seorang anak ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ada seorang anak nyaci bapak ibunya sendiri?" Oh, ada. Ada orang mencaci bapaknya orang lain, maka orang lain akan balas mencaci bapaknya. Anda mencaci calonnya orang, dia mencari-cari, terus akhirnya berantem. Sehingga menurut kita punya calon 4. Berarti pasti bukan tahun depan ini ya. 4, 1, 2, 3. Supaya tidak 3 persis, dan 3 nanti cocok-cocokin nanti. Yang pertama adalah dibilang oleh kedua, ada kucing, ini ada kambing, ini. Wah, pokoknya dengan kejahatannya. Kalau kucing biasanya nyuri ikan, nggak diem-diem. Kalau kambing itu apa? Alah, paling nyuri bulog, pertanian. Pokoknya jahat semuanya. Berarti calon presidennya jahat semua kan? Nah, kalau kita selalu melihat begitu akan terjadi permusuhan sepanjang masa. Maka kami ingin bahwasanya ya pemilihan nanti pastikan Anda tidak perlu mencaci calon orang lain. Kalau memang Anda punya calon yang menurut Anda adalah layak, dia punya program yang bagus, cukup Anda sosialisasikan programnya. Dan jangan dengan hawa nafsu. Maka ada nanti nasihat-nasihat cara memilih pilihan, itu ada sendiri nasihatnya khusus. Kita sekarang pengen menata hati kita. Jangan gampang mencaci siapapun. Mencaci suku, mencaci ini. Ada orang kerjaannya caci maki. Wah, dasar apanya? Dasar Batak, dasar Jawa, dasar Sunda, sak kampung, sak suku dicaci maki. Kalau siapa dasar mungkin itu. Orang kok mencaci maki. Hidup Anda tidak boleh hidup caci maki. Akan tapi kalau dia sesuatu yang tidak baik, ganti dengan panjatan doa. Semoga Allah angkat derajat dia. Allah memberikan kasih kepadanya. Baik, sekarang Anda perlu praktek sampai di rumah untuk mewujudkan ukhuwah. Pastikan Anda yang pertama bisa saling mendoakan, khususnya orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Anda harus bisa mendoakan. Mungkin Anda berkata berat. Bayangin, orang pinjam uang kepada Anda. Sudah pinjam duit, gak balik-balik. Dicari susah, bayangin dulu, sampai Anda marah dulu, bayangin dulu. Bayangin dulu pinjam duit kepada Anda. Sudah janjinya bulan ini, pas Anda mau umroh. Woy. Tak taunya pas giliran Anda mau berangkat umroh, dicari gak ketemu. Ya, Anda langsung datang ke rumahnya. Sudah telepon direject. Anda telepon langsung dimatikan. Anda datang ke rumahnya. Coba kejar ke rumahnya. Di rumahnya katanya pergi. Cuma Anda lihat sandalnya lengkap. Sandal. Tapi Anda langsung insting Anda cerdas. Anda mau curiga, jangan-jangan orangnya ada belakang. Coba Anda mencoba lewat ke belakang. Sampai di belakang Anda masuk begitu, tak tanya Pak, dia lagi ngitung duit. Oh, sudah ngitung duit, melihat Anda begitu, melengos, menoleh begini kelihatan kalungnya. Langsung tutup. Ngapain kamu kesini? Anda malah dibentak. Ayo, Anda pulang gimana kira-kira? Kurang ajar, pinjemin duit, nggak tahu diri. Nah, ujian bagi Anda. Kalau Anda marah, duit langsung kembali? Enggak juga. Yang jelas pahala Anda hilang nanti. Sekarang kita nata hati, ya sudah, awas ya nanti malam, kurang ajar banget tuh. Pinjam duit nggak balik-balik, sudah didatengin capek-capek, malah awas ya nanti malam ya. Nanti malam ngapain? Sholat tahajud, hajat. Kemudian setelah itu doa, ya Allah, temanku, saudaraku, tetanggaku yang pinjam duit nggak balik-balik, maka kami mohon ya Allah, lapangkan rezekinya. Ayo, kalau dia kaya, bayar duit ya. Lapangkan ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, jaga anak-anaknya ya Allah. Dan Anda berenung, ya Anda beruntung jadi Anda. Ada orang marah-marah, saya tanya kadang-kadang, kurang ajar Bu ya, kita kan butuh. Baik, Anda lebih beruntung. Beruntung gimana? Sebentar, Anda pengen jadi dia? Ya enggak, ya sudah, berarti Anda beruntung kok. Anda berenung, Anda ini beruntung. Kenapa harus marah-marah?
Tapi duit saya, iya sudahlah. Kalaupun Anda marah gak akan kembali, yang jelas pahala Anda hilang. Pahala. Lalu bagaimana? Anda panjatkan doa kebaikan. Biarpun besok nagih lagi gak ada masalah. Yang penting jangan sampai marah, mencaci, lalu kemana-mana. Dasar kamu tidak tahu diri, wah caci maki sudah. Anda mendoakan dengan doa kebaikan. Nah ini penting sekali hari ini. Ukhuwah itu dimulai dari membiasakan kita untuk mendoakan di saat kita berpisah. Bukan di saat bertemu. Di saat berpisah. Di saat berpisah itu penting banget. Anda praktekkan nanti pulang ke rumah masing-masing. Dalam rangka ukhuwah mungkin ada perkumpulan, persaudaraan, reuni keluarga besar ini. Nggak ada cukup nyembelih kambing, menyembelih sapi, nyembelih kerembo untuk makan bersama. Tidak. Akan tapi tandanya adalah justru di saat Anda berpisah, ternyata begitu mudah Anda mendoakan saudara-saudari Anda. Maka nanti pulang ke rumah masing-masing, tanda ukhuwah. Kalau Anda sudah bisa menjalankan ini, begitu mudah Anda berbuat baik kepada siapapun. Pulang ke rumah, catat siapa orang paling kurang ajar kepada Anda. Loh ini serius, Anda bukan main-main. Saya dengar para kekasih Allah memang dicari. Siapa orang yang punya potensi, punya peran, bakal menjadikan kita marah. Siapa yang punya kurang ajar, mencaci kita, menfitnah kita, yang punya YouTube, cari komentar jelek agar bisa doain. Jangan cari yang menyanjung-nyanjung. Tapi awas, kalau Anda takut marah jangan lihat. Mungkin ada yang YouTuber mungkin. YouTuber kan ada yang nyanjung, ada yang bisa mencaci. Anda cari mencaci, Anda doain. Semoga mencaci saya rezekinya banyak. Kalau jomblo, semoga dapat pasangan. Anda melatih hati Anda untuk mendoakan doa dengan kebaikan. Orang jahat pada Anda, saudara ngerebut waris, ternyata Anda mendoakan doa kebaikan. Anda catat. Cuman nanti dalam buku catatan Anda jangan diberi judul orang-orang kurang ajar. Nanti ketahuan sama anak kita nggak benar. Itu hakikat. Anda harus pulang ke rumah masing-masing. Anda harus mempraktekkan ini semuanya. Coba orang-orang itu Anda hadirkan dalam panjatan sholat Anda. Si fulan ya Allah berikan kebaikan ya Allah, lapangkan rezekinya Allah. Mungkin malam pertama di saat Anda mendoakan mereka, muka Anda masih sangat jelek. Enggak apa-apa, nanti lentur sendiri. Kalau Anda tidak mau mengamalkan, lebih baik Anda tidak usah ngaji hari ini. Saya ingin mengajak baik-baik ini. Siap ya? Bisa enggak kira-kira mendoakan orang kurang ajar itu? Yang bisa ini jangan-jangan malah nggak bener. Yakin? Jangan buru-buru dulu. Saya belum ngasih obat bius sebabnya. Ini nggak ada orang yang. Nanti saya kasih obat bius singkat. Setelah itu Anda mudah mendoakan orang lain. Dan saya dapat dari guru-guru. Saya dapat dari guru udah sampai baginda Nabi SAW. Setelah ini Anda akan bisa mencari orang-orang bermasalah dengan Anda. Oh mana siapa kurang ajar? Bahkan mungkin mencari kurang ajar. Tenang aja. Saya kasih obat bius, siap. Siap ya, obat bius. Bismillah. Hidup indah. Cari siapa yang merebut waris. Catat nanti. Obat biusnya adalah sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithli." Tidak ada seseorang mukmin mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Kalau Anda mendoakan orang yang tidak ada di hadapan Anda, orang Anda di rumah, dia di rumahnya. Atau yang dimaksud tidak ada di hadapan itu yang lagi bermasalah dengan Anda. Kalau Anda bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda, malaikat serempak mendoakan, kamu dapat duluan. Sehingga para ulama mengatakan satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita, atau orang lain yang kurang ajar kepada kita. Nah, ini mendoakan mereka. Maka dengan mendoakan mereka Allah akan kabul. Itu lebih cepat daripada kita nunggu doa multazam. Ada orang saya pengen doa, pengen umroh. Ngapain umroh? Saya pengen doa, pengen dikabul di sana. Kelamaan kapan umroh? Saya pengen kedatang pada saya minta doa. Lamanya susah dicari. Lalu bagaimana? Saya pengen suami ibu minta doa. Bagus minta doa pada ibu, tapi kelamaan ibumu di mana? Telepon juga sambung. Sekarang Anda punya cara berdoa yang sangat luar biasa baik, adalah doa mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Maka setelah itu malaikat mendoakan, malaikat tidak pernah punya dosa, dan doanya akan dikabul. Malaikat mendoakan, kamu dapat duluan. Dan itu diamalkan oleh guru. Kita mencoba belajar mengamalkannya. Jadi kalau ada orang ganggu kita, tenanglah, lumayan ada orang kurang ajar hari ini. Saya untuk modal doa kepada Allah. Kalau doa sendiri kayaknya susah dikabul nih, mumpung ada yang ganggu, lumayan. Ya Allah, tetanggaku kurang ajar banget, ya Allah lapangkan rezekinya, semoga anaknya sukses ya Allah, panjang lapangkan rezekinya. Bikin duit kita tulus.
Jadi Anda harus yakin Nabi bersabda, dan ini mujarab. Kalau Anda mendoakan orang bermasalah dengan Anda yang mengganggu Anda, maka ketahuilah dua faedah. Pertama, doa akan dikabul lebih dulu untuk Anda sebelum dia. Yang kedua adalah hati Anda semakin sejuk. Yakini kok, ini resep dari Nabi kok. Kalau tidak percaya dengan Nabi Muhammad, repot ini. Resep dari Nabi. Dan Anda harus sudah mengambil ini. Tapi setelah itu paginya nggak usah telepon, hei kamu tadi malam aku doain, nggak usah, batal itu. Nggak sembunyi doanya. Sudah mulai masuk, obat biusnya sudah mulai kerasa. Insya Allah nggak ada permusuhan setelah ini. Yang mengganggu kita tenang saja. Bahkan setelah itu, wallahu yuhibbul muhsinin, tidak cukup dengan doa. Di pagi hari Anda sudah bingung ngasih bingkisan kepada orang kurang ajar itu. Anda mulai ngasih makan, mulai Masya Allah ngasih hadiah baju dan sebagainya. Kalau Anda, ada orang bermasalah dengan Anda kasih hadiah kepada dia. Kalau hati Anda tidak berubah baik, saya ganti duitnya. Karena di saat kita memberi ini ternyata kita membersihkan kotoran. Anda lagi marah sama seorang, kurang ajar banget, Anda kirimi duit ke dia, Anda akan luntur. Subhanallah, indahnya itu. Sebab Nabi mentahadu, memberi hadiah itu untuk menumbuhkan cinta. Mungkin selama ini menurut pemahaman kita, kalau kita memberi duit pada orang, dia cinta kita, kan begitu. Ternyata bukan begitu. Justru Anda yang memberi akan menjadi punya cinta kepadanya. Dasar yang memberikan hadiah. Anda kasih hadiah sama yang kurang ajar tadi itu. Mantan istri, mantan suami, kadang caci maki, olok-olokan kan. Baik, ini adalah gambaran bagaimana ukhuwah akan dengan doa kebaikan. Nah, kemudian di samping itu nggak cukup. Kalau kita berbanyak doa dengan kebaikan, sebetulnya apa yang kita pangkas sebab kehancuran saat ini? Suka ngolokin orang, suka ngejelekin orang, dikit-dikit nyaci maki. Ada orang sekarang, masyarakat kita sudah masyarakat yang sudah rusak. Ada apapun baik, dia komentar jelek. Anda jangan biasa jadi komentator yang jelek. Kalau Anda melihat videonya Ustadz Anda tidak suka, cukup diam. Anda videonya artis Anda nggak suka, ngapain Anda lihat-lihat? Nggak usah komentar jelek. Jangan biasakan Anda berkomentar jelek. Akan tapi kalau Anda ingin berkomentar yang baik, yang berguna, semua ada catatannya. Kita ingin biasakan, dan termasuk, hei istri, jangan kau sebut kekurangan pasanganmu sampai kau mati. Hei suami, jangan biasa menyebut kekurangan pasanganmu sampai kau mati. Kadang caci maki, olok-olokan. Suami istri caci maki, menyebut kekurangan, tidak indah. Makanya termasuk menjaga cinta tadi di antara kita. Ada lagi cabang-cabangnya, tapi tidak mungkin kami hadirkan saat ini. Paling tidak Anda punya gambaran. Anda jangan berusaha mencari kesalahan orang. Jangan jadi orang yang pengen tahu kejelekan orang. Sebab ada orang itu memang hobinya pengen tahu kesalahan orang, cerdas dengan kesalahan orang. Naudzubillah, kalau ada orang begitu dia diuji Allah. Begini, itu lagi duduk begini, temennya buka handphonenya temennya, dia ngelirik kok begini sudah paham dia. Padahal ngelirik kok, cerdas. Tapi hadir pengajian nggak paham dia. Kalau ke rumahnya orang, kan banyak kitab sejarah Nabi, kitab fikih, kitab ini, banyak kitab-kitab buku-buku. Yang diambil buku apa? Buku agenda. Pengen tahu jeleknya orang. Kalau Anda sudah pengen tahu kekurangannya orang, musibah di hati Anda kotor. Anda titip handphone di saya, kecuali mendesak, misalnya pengen tahu, tidak akan saya buka sampai kapanpun. Termasuk mohon maaf suami istri pun nggak ada perlunya. Suami istri nggak ada perlunya saling kontrol, saling lihat, nggak ada perlunya. Semuanya saling bisa dipercaya orang beriman Anda itu. Sebab istri Anda juga punya rahasia dengan kakak perempuannya, dengan adiknya, dengan ibunya. Seorang suami juga demikian. Pokoknya jangan biasa dia pengen tahu. Jangan biasa pengen tahu kejelekan orang, nggak ada perlunya. Itu kekotoran hati. Bahkan ancaman Nabi, man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratah. Kalau ada orang punya kebiasaan mencari kejelekan orang, Allah akan bongkar dia nanti kejelekannya. Akan dihinakan oleh Allah. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia. Walau fi wasti baiti, dia pun di rumahnya. Coba Anda bayangkan, dari majelis yang singkat ini alangkah indahnya. Anda tidak ingin melihat kejelekan orang. Kalau sudah terlanjur melihat kejelekan, Anda doakan dengan doa kebaikan, tidak disebutkan ke yang lainnya. Di saat Anda diganggu, Anda lapang hati, tidak mudah dendam. Apa yang terjadi? Allah, itulah keindahan yang harus kita hadirkan. Bukan sekedar pengajian hari ini. Pengajian istimewa, karena istimewa di hati masing-masing. Pulang nggak ada lagi rebutan waris.
Yakin kalau mendengar hari ini yang rebutan waris nangis, pulangkan, menyelesaikan urusannya dengan saudaraku. Kalaupun direbut pun dia tak akan menjadi dendam. Yang berebut segera sadar. Inilah yang bisa hadirkan dalam rangka ukhuwah. Biasakan mendoakan dengan doa kebaikan. Dua orang khususnya, ahli maksiat yang jelek, rendah, hina, sama orang yang jahat kepada Anda. Sudah gempur dengan panjatan-panjatan doa kebaikan. Tadi sudah kasih obat virus ya. Kalau Anda punya hajat besar, langsung cari siapa orang kurang ajar, ya Allah. Oh, kurang ajar banget ya. Saya lagi nggak punya duit, ya Allah, berikan rezeki yang banyak kepadanya, ya Allah. Allah tahu kalau kamu tidak punya duit, Allah kabur nanti. Alangkah indahnya hidup dengan lapang hati. Makanya itu disebut dengan qalbun salim, salamatus sudur. Menurut ahli hak, ahli orang para kekasih Allah, enak duduknya, enak, indah dengan cinta. Ini bisa kami hadirkan karena ini adalah pertemuan pertama di antara kita. Tidak ada benci, tidak ada prasangka buruk, dan tidak ada dendam. Insya Allah. Kalau salah pasti ada. Kita bukan malaikat. Saya pun mungkin ini juga agak kasar. Kalimat saya panjang ini juga ada menyakiti hati. Cuman kan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk kita tidak saling membenci, tidak saling dendam. Maafin insya Allah ya. Pasti ada yang nggak enak di hati tadi, pasti dong. Nah, cuman kan kita sudah enak, hati kita indah. Pulanglah, lihat istri, lihat saudara dengan ilmu yang kita hadirkan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kami buka sesi tanya jawab, tapi untuk satu sesi saja, yaitu satu ikhwan dan satu akhwat. Kemudian yang satunya pertanyaan tertulis sudah ada di tangan saya. Baik, Ustadz. Ya. Awal dulu ya. Ya, oke. Awal mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ani Wasiratul Muhasirah. Yang ingin tanya, mungkin langsung saja. Yang ingin saya tanyakan kepada Buya, bagaimana dengan kalimat aku bisa memaafkan tapi aku tidak bisa melupakan? Apakah itu berarti kita tidak benar-benar memaafkan? Apa tanggapan Buya mengenai hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi, Pak. Ya, satu lagi. Siapa yang tunjuk? Bentar. Gimana Pak Eki? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membahas tentang materi pertama, yakni tentang menjalin hubungan bersama istri. Yang jadi problemnya belum punya istri. Yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana jika orang tua masih ingin bersama dengan anaknya atau masih sayang dengan anaknya, sampai-sampai tidak menginginkan anaknya untuk menikah, padahal anaknya ini pengen sekali untuk menikah, Ustaz. Saya kembali. Satu-satu aja biar bagus. Bismillah. Yang pertama, Nanda yang solehah yang bertanya, ada orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak bisa melupakan kejahatannya. Ya sah saja, bagaimana lupa jidat kita sampai bekas lukanya sampai masih ada. Enggak. Yang dimaksud melupakan itu adalah tidak mendendam. Lupa nggak ingat berarti gegar otak kita. Maksudnya melupakan adalah tidak saya balas dengan kejahatan. Jadi saya tidak anggap itu sebuah kesalahan untuk saya. Maka aku memaafkan, itulah yang dimaksud. Kalau lupa, wong mukul dia keras banget, gimana saya lupa?
Tidak bisa lupa. Yang dimaksud kita bicara melupakan itu maknanya adalah memaafkannya tadi. Nah, cara memaafkan adalah tidak cukup aku memaafkan. Kadang itu hanya sekedar di lidah saja. Buktikan dengan panjatan doa maaf kita. Buktikan dengan kebaikan yang kita berikan. Loh, kita yang dijahati kok saya yang beri kebaikan. Lah kan kita ingin menghilangkan dendam di hati kita. Kita dong yang memberi itu. Urusan dia. Sayang banget dia. Orang jahat sama orang gak sadar-sadar kan, kasihan dia. Kenapa Anda pengen jadi dia? Kan enggak kan? Jadi cukup kalau ada orang berbuat salah kepada Anda, berpikirlah Anda untuk menjauhkan hati Anda dari dendam. Caranya apa? Anda melupakan dengan cara Anda beri kebaikan, Anda mendoakan dia dan seterusnya. Ingat, yang boleh Anda mengingat-ingat untuk memantapkan dendam. Jadi ada orang, Masya Allah, kalau sudah lagi marah sama seseorang, coba dengar. Ada marah, demi Allah aku tidak rela, nanti akan aku tuntut di akhirat. Pernah dengar? Batal jadi menantu kalau kayak gitu. Jangan diambil menantu orang begitu. Jadi jangan, kalau ada orang begitu jangan diambil menantu. Jangan jadi besan. Wah, bahaya Anda besanan sama dia. Anda salah sedikit langsung, demi Allah aku tuntut di akhirat. Waduh, serem. Alangkah indahnya jika calon mantu Anda ternyata orang lapang hati, ya. Dan saya pun juga belajar kalau ada orang buat salah kepada sudah saya maafkan. Kesalahan yang lalu dan akan datang tidak usah saya tuntut di akhirat, capek. Saya pengen dapat jadi pahala, ngapain nuntut di akhirat? Mending saya maafin jadi pahala, kan begitu ya. Anda nyaci saya, Anda kolok saya, itu hakikat. Anda caci saya tidak akan balas. Untuk apa? Nah, saya lumayan tabungan dan pahala, kan enak begitu aja, jangan pusing. Melupakan maknanya memaafkan. Kalau lupa ya, maksud lupa memang ada lah. Nanti pada akhirnya, kalau memang hati Anda hati yang lembut, Anda betul-betul bisa lupa. Lupa menisbatkan kesalahan pada seorang. Suatu ketika baginda, indahnya baginda. Baginda Nabi itu suatu ketika ada mayat di perang, habis peperangan, mayatnya orang kafir dibuang sana, mayatnya orang beriman itu dipilah, mau dirawat. Cuman baginda Nabi berhenti pada satu jenazah. Nabi itu ingat, tapi Nabi lupa namanya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ini sahabatku yang namanya siapa ini? Nabi ingat betul, kalau ini, ya Nabi ingat orang ini. Namanya siapa ini? Kemudian para sahabat Nabi membalik jenazah tersebut. Setelah dibalik jenazahnya, sahabat kaget, ya Rasulullah, ini bukan sahabatmu. Siapa ini? Dia adalah orang yang paling jahil kepadamu. Baru setelah itu Nabi baru ingat, oh iya betul. Kemudian Nabi menitikkan air mata. Lalu bertanya sahabat, kenapa ya Rasulullah kau menitikkan air mata? Aku baru ingat betul, kalau orang itu sering hadir di tempatku waktu itu, sering ngobrol denganku, bahkan sangat dekat denganku. Yang aku sesali, kenapa kok dia tidak bisa sadar, apakah ada yang kurang pada diriku? Nabi menangis. Maka ini ahli orang juru dakwah itu, kalau jamaahnya belum tobat-tobat, jangan nyalahkan mereka, salahkan dirinya. Mungkin akhlaknya kurang, mungkin tutup kata orang dulu. Nabi koreksi diri, padahal Nabi tidak pernah salah. Kenapa kok orang itu nggak tobat-tobat? Apakah ada yang kurang pada diriku? Kemudian yang kedua apa? Nabi itu lihat. Nah itu loh pertanyaan tadi. Nabi itu ingat orangnya, nggak ingat kesalahan. Orangnya ingat, wajahnya ingat, tapi nggak ingat kalau dia suka jahat sama beliau. Nah sekarang kadang-kadang ustadz, gara-gara sama tuan rumahnya itu nggak dihormati, taruh di pinggir pintu. Ingat, itulah 10 tahun yang lalu aku tidak dihormati. 10 tahun yang lalu. Masih ingat? Jadi tolong, ini masalah penting sekali. Kalau Anda harus pastikan mulai hari ini, jika ada orang berbuat salah kepada Anda, menyakiti Anda, selesaikan dengan panjatan doa. Ada masalah Anda lupa maksudnya melupakan itu diganti dengan kebaikan. Adapun lupa beneran itu yang Allah buat. Kita nggak ingat betul. Kalau Anda ingat lagi, ingat dia, oh ya keluar duit lagi dong, sedekah lagi, kasih hadiah buat dia, terus itu jadi pahala. Pahalanya double. Kalau Anda memberikan hadiah dalam keadaan tenang biasa, tapi untuk merangi kekotoran, pahalanya berlipat-lipat. Baik, kemudian kalau Anda, saya tidak nyonti ini menceritakan dengan teman yang lamar nggak terima maksudnya. Ini misalnya temannya ini lamar sama orang tuanya nggak boleh nikah dan sebagainya. Saya sampaikan pada kaum pria dimanapun, pada kaum wanita dulu. Bapak-bapak, masalah pernikahan saya termasuk kami merindukan pernikahan itu pintu halal dibuka semudah-mudahnya di hari ini. Wahai orang tua,
Jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi Anda harus bisa melihat anakmu sebagai seorang pria dan wanita yang punya hajat khusus. Kalau sudah seorang anak berani mengatakan saya pengen menikah, itu tidak gampang. Berarti memang ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya, khawatir dia melakukan keharaman. Anda harus paham, hai orang tua, jangan bersulit urusan pernikahan. Setelah itu Anda harus membangun satu cara hidup yang benar, baik, bahwasanya pernikahan itu mulia. Tidak boleh pernikahan menghalangi kebaikan. Selama ini keyakinan orang makanya menjadi sebuah kenyataan, karena keyakinan salah. Kalau sudah nikah itu nggak bisa ngapa-ngapain, belajarnya putus dan sebagainya, kan begitu ya. Nah, akan tapi kita harus rubah. Pernikahan tidak boleh memutus belajar. Hari ini hari rusak, wahai ibu, yang umurnya sudah zaman muda-mudanya para bapak yang ibu yang anaknya sudah waktu menikah. Waktu muda Anda tuh nggak ada internet. Televisi yang ada yang punya Pak Lurah saja, TVRI waktu itu. Tontonannya nggak membahayakan ya. Itu pun yang punya Pak Lurah, nggak semua bisa nonton, kan begitu. Coba acaranya nggak ada buka-buka dan sebagainya, paling ada kelom pencapir, betul? Ria jenaka, begitu kan? Tua. Yang ngangguk tua ini ketahuan misalnya. Sini tua. Nah, itu keadaan masih aman-aman saja. Hari ini Masya Allah pembangkit syahwat ada di mana-mana. Maka kalau sudah anak merindukan yang halal, tolong jangan ditahan. Harus Anda buka peluang pintu halal. Tentunya dengan pasangan yang benar dong. Nah, ini yang pertama. Sama wahai anak. Wahai anak, dengar. Jangan pandang ibumu. Ada sebagian ibunya sudah menjanda, ayahnya sudah duda dan sebagainya. Jangan kau pandang ayah dan ibumu selamanya sebagai ayah dan ibu. Akan tapi pandang mereka sebagai wanita atau pria yang punya hajat pribadi. Urusan pribadi gak bisa diwakilkan. Urusan syahwat gak bisa diwakilkan. Hati-hati, pintu halal harus dibuka. Termasuk orang tua, masalah pernikahan anaknya. Tapi biarpun dibuka, bukan berarti dibuka tanpa kunci, tanpa waktu, tanpa aturan. Maka memilih pasangan. Nah, kalau yang lamar bener ya jangan sampai ditolak. Kita menikah dulu waktu sekolah. Saya bayangin kalau setelah sekolah baru menikah, kayaknya tua baru menikah. Kita sekolah, istri sekolah, kita masih sekolah. Yang penting saya punya prinsip, saya tidak melakukan haram, pokoknya enak gitu aja deh. Sudah ngelamarnya juga bondo nekat. Bismillah, kalau diterima dapat, kalau nggak utuh. Akhirnya menikah lah kita. Akhirnya kita punya prinsip hidup 6 tahun kita di negeri orang lagi. BSS, bayar sendiri-sendiri. Wah, alhamdulillah kita punya mertua nggak pernah nuntut. Pokoknya ya sudahlah, mertua ngirimin duit, saya kirimi duit, dapat BSS. Anda kalau punya anak perempuan, salah kalau memang sudah pengen laki yang baik, punya masa depan. Waktu itu kita juga masih sekolah ya, masih bahlul juga, goblok juga. Ya mungkin husnudzon mertua ya nanti bisa ngaji lah setelah itu. Akhirnya kita dikasih anaknya. Nggak pernah menuntut kau ngasih berapa ngasih mahar berapa. Nggak pernah seperti itu, karena justru prinsip kita yang penting halal, kan enak begitu. Coba sekarang kuliah belum menikah, makan nggak? Makan. Yang ngasih makan siapa? Anda. Hei, yang punya anak lagi, makan nggak? Makan. Yang ngasih juga Anda. Tinggal mempertemukan dalam halal, sama-sama. Anda biaya, dibiayai. Tinggal nanti bekerja karir bersama-sama. Keharaman itu harus kita jauhi. Jangan sampai mempertahankan, tidak mau, bikin malu saja. Baru kuliah semester 1 minta nikah, bikin malu. Akhirnya sang anak malu minta lagi kepada ibundanya untuk minta nikah malu. Selesai sarjana ekonomi, zina, ibunya ke dosa. Zina adalah hina. Zina adalah hina, ya Allah. Maka kenapa kok banyak terjadi perzinahan? Karena tidak dibuka pintu halal dengan cara yang benar, yang baik. Nah, ini seperti itu rumusnya. Makanya nanti kalau sudah pengen melamar, lamar saja. Cuman Anda harus tahu diri. Nah, adabnya di saat engkau tidak diterima, gimana komentarmu? Ini ada sebagian laki-laki ngelamar anaknya orang, ternyata apa? Apa sih alasannya? Apa sebabnya saya nggak diterima? Kalau seandainya alasannya disebutkan, kau nangis. Makanya kalau ternyata mertuanya belum berkenan, ya sudah, Anda mundur cari yang lain. Dunia kan tidak seluas daun kelor.
Kenapa harus pusing maksain dia, apalagi mempengaruhi anaknya agar menjadi pahlawan dalam pernikahannya. Apalagi kalau anaknya juga kurang ajar sama ibunya, wah bahaya. Alasannya demi cinta, aku ikut abang, betul. Anda sebagai laki-laki cerdas harus paham, ibunya saja ditinggalkan yang mendidik dari kecil, apalagi saya baru dikenal, jangan-jangan saya juga ditinggalkan nanti. Maka calon suami istrimu, wahai suami yang ganteng-ganteng, calon istrimu adalah wanita yang sangat baik dengan bapak ibunya. Calon suamimu adalah laki-laki yang sangat patuh dengan bapak ibunya. Kalau dia nggak patuh dengan bapak ibunya, jangan mau, biarpun dia akan dihadiahkan gunung Himalaya miliknya orang itu. Karena dia apalah, orang bapak ibunya sudah baik saja maksudnya Anda boleh dong percaya diri ya, paling dengar ceramah dari Buya tadi langsung besok ngelamar. Kalau ditolak, ya mungkin jatahmu bukan dia, tetangga sebelah barangkali. Tenang aja, nggak usah pengen apa sebabnya, apa alasannya. Wah, nangis disebut. Begitu ya. Jadi kemudian husnudzon. Jadi dalam irangka kita meminta anaknya orang, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak. Adapun kalau anaknya pengen menikah dan sebagainya, mungkin, mohon maaf, ada yang terjebak dalam cinta yang salah. Ada banyak perempuan atau laki-laki itu pengen menikahi seorang perempuan bukan karena dia itu layak dinikah, karena sudah terlanjur terikat sama janji-janji yang panjang. Terjebak dalam cinta yang salah. Sehingga ada seorang perempuan mungkin ditanya, Neng, kenapa kok kamu ingin nikah dengan dia? Ya pokoknya harus nikah dengan dia. Oke, sekarang saya pengen tahu, apa sih kelebihannya? Nggak tahu. Biasanya cinta kalau sudah melekat gula Jawa rasa coklat, sehingga nggak bener itu. Makanya nanti adik-adikku semuanya, semoga dapat giliran, kita akan ada kajian. Kalau besok kita dengan Mas Ipo Santoso bicara tentang bagaimana membangun bisnis yang sehat, yang baik, bagaimana seorang muslim kuat dalam ekonomi. Tapi kita ada namanya diklat cinta. Bagaimana engkau mencintai, bagaimana cara bercinta yang benar dan seterusnya. Semoga nanti ada giliran Makassar ya, kami ingin anak-anak muda saja. Anak muda Ibu, yang muda-muda, cuman kalau Anda ikut harus jiwa muda dulu dong. Jiwa muda itu tandanya kalau sama suami coel-coel, jangan sudah punya anak 5 mau ngapain lagi. Ya biar punya 5 tambah dandan dong, yang serius. Jangan sudah nenek sentil sama suaminya kan bagus. Itu. Hidup harus indah ya. Baik, seperti itu. Soleh. Sudah dilamar belum? Ngelamar dulu sebetulnya, dia kayaknya nguji. Ini kok belum lamar. Kalau ternyata nggak diterima, podo utuwe, tenang saja. Ya, seperti ya. Kemudian Buya ingatkan kepada kalian, adik-adikku, anak-anakku semuanya, rumus sederhana. Jangan menjadi petualang cinta. Akan tapi ingat, bangunlah cinta di atas pernikahan. Jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kalau kamu membangun pernikahan di atas cinta, itu kamu bisa saja kecewa. Terlanjur mencintai, ternyata tidak dinikahi. Stres. Akan tetapi kalau Anda membangun cinta di atas pernikahan, Anda memilihnya dengan nyaman. Dia layak atau tidak aku nikahi? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana fisiknya? Bagaimana keluarganya? Sebelum Anda menjatuhkan pilihan. Setelah dia cocok, oke, berarti dia layak aku cintai. Aku lamar dia. Tahu-tahunya ditolak, tidak sakit. Karena Anda belum jatuh cinta. Diterima, memang dia layak aku cintai. Nah, sekarang baru ditelepon 2 kali sudah langsung I love you. Anak muda harus hebat dong, khususnya adik. Adikku yang solehah, jaga dirimu baik-baik. Anak laki-laki menjaga wanita, jangan mengganggu hati mereka. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Buya, ada pertanyaan tertulis dari hamba Allah. Bagaimana menurut Buya adanya gerakan boikot produk-produk Israel yang sekarang marak dilakukan dan juga fatwa MUI-nya untuk produk. Kita tidak berpegang kepada fatwa MUI. Sebelum adanya MUI kita sudah punya fatwa sendiri, fatwa hati.
Bagaimana Anda rela membeli produk yang penghasilannya untuk beli bom, beli senjata untuk membunuh saudara kita di Palestina? Kalau Anda tahu di Al-Bahjah sudah jauh ada yang punya anak di Al-Bahjah sudah tidak ada. Kita punya market tidak ada jual produk itu dari dulu. Ini bukan urusan fatwa ini, fatwa hati. Allah, mana hatimu? Kalau ada, mana hatimu? Ini kan permasalahan hati. Jadi yang terpenting kita tuh menghilangkan kecuekan kita di hati kita. Makanya saya tidak perlu cerita Palestina. Kita perlu gerakan di hati kita dulu, baru gerakan di dohir kita. Waktu kita mendengar berita Palestina, apa yang ada di hati kita? Apa yang Anda lakukan di malam hari? Sudahkah Anda khawatirkan dalam puluh tahajud setiap sholat Anda? Kemudian di malam hari waktu Anda tahajud, Anda mengadu kepada Allah untuk orang Palestina. Kemudian setelah itu Anda potongkan dari gaji Anda. Kalau gaji Anda 20.000 per hari, Anda potong 1.000 rupiah, sudah atau belum? Ini yang harus kita hadirkan. Ini bukan hanya sekedar cerita Palestina. Ini masalah kemanusiaan. Ada sebagian ini, Anda tidak akan bisa mestinya. Selagi itu diindikasi produk orang yang memusuhi umat Nabi Muhammad, memusuhi kemanusiaan, Anda mestinya sudah tidak bisa. Biarpun tidak ada fatwa MUI. Sederhananya begini loh ya, ada tetangga Anda, Masya Allah, dipukulin sama orang, kan kurang ajar mukuli ya kan? Maka Anda harus menolong yang dipukuli, Anda masukkan rumah sakit. Cuman yang mukuli ini tiba-tiba pinjam kepada Anda pentong, Pak, pinjam pentongnya lagi Pak, Anda kasih. Anda ini bagaimana mau bantu orang tapi nggak kasih? Jadi martabat yang urusan Palestina pertama adalah Anda sedih dengan hati Anda, kemudian Anda berjuang dengan zahir Anda. Jasad perang tidak bisa ke sana, paling tidak keluarkan dari kocek Anda, ya Allah. Jangan bicara nyampe atau tidak nyampe, bukan urusanmu itu, akan tapi keluarkan kecuekanmu dari hatimu. Lihat itu orang-orang Palestina. Anda tidak akan bisa minum air jika diindikasi ini air digunakan untuk orang Palestina, nggak akan bisa minum. Kita perlu bahasanya kesadaran. Kemudian kalau ini boykot, mungkin ada berkata ada efek negatifnya, mungkin ada pekerja dan sebagainya. Ketahuilah, justru ini kesempatan bahasanya. Mungkin saya punya toko raksasa di sini. Ternyata isinya produk-produk yang mendukung Israel. Toko saya sudah terkenal di sini. Kebetulan saya akan keluarkan produk Israel, akan saya angkat produk saudaraku yang mulai kemarin bikin perusahaan gak maju-maju. Hebat. Jadi double pahalanya. Membuang produk yang musuhi Israel, mengangkat produk saudara kita. Dan dari dulu itu yang kami serukan, biasakan kita membeli produk saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita, tentunya biarpun orang tidak beragama Islam, tapi musuhi kita, saudara kita di negeri kita ini. Tapi kalau sudah diindikasi memusuhi Islam, bagaimana Anda masih bisa memusuhi kemanusiaan bahkan? Orang di luar sana berlomba-lomba, ya Allah, orang non-muslim di luar sana bicara tentang kemanusiaan. Di sini masih bingung tentang boykot. Itu lihat, saya lebih senang kalau seandainya ada sebuah pondok pesantren ternyata di sini buat sebuah perusahaan air. Kita gedekan air. Mungkin tetangga saya Pak Haji, dia membuat perusahaan susu atau apa, ayo kita dukung. Biarpun tadi kita lagi musuhan dengan dia, itu urusan pribadi. Biar musuhan pribadi kan konteksnya sederhana. Wah, kurang ajar sama saya Pak Haji itu. Tapi semoga bisnisnya jalan. Kan tetap gitu doain kan. Nggak ada ya gitu. Jadi masalah boykot. Kemudian kekuatan dalam berjihad, mungkin ada yang berkata, waduh, saya akan kehilangan pekerjaan kalau sampai ini ditutup. Harus prihatin kepada yang kehilangan pekerjaan memang. Akan tapi kita besarkan hatinya. Suruh membandingkan di Palestina ada orang bukan kehilangan pekerjaan, kehilangan ayah dan anaknya, kehilangan ibunya, kehilangan hartanya. Biar Anda sedikit. Yang penting jangan Anda ikut menggembosi atau menggerogoti atau melemahkan semangat orang yang berjuang. Dan jangan hanya bohong, teriak-teriak Allahu Akbar, doa enggak, Allahu Akbar dari koceknya enggak keluar. Hanya pengen nanti karena sudah dipasang kamera, Allahu Akbar, kamera, Allahu Akbar, Palestina, kan itu Palestina di hati. Untuk kita wujudkan dalam bentuk perilaku zahir. Biarpun hanya berapa ribu, keluarkan kecuekan Anda. Kemudian kepada saudara-saudari kami yang sekarang masih bergelut dengan produk-produk mereka karena bisnisnya di situ, meliriklah kepada produk saudara kita, yakinlah bahwa pahalanya double.
Anda akan bebaskan diri Anda dari bantu orang Israel. Yang kedua, Anda akan mengangkat saudara-saudara Anda. Hebat itu nanti. Kemudian masalah, wah omsetnya jadi berkurang. Namanya berjuang berkurang, nggak habis. Kalau di Palestina hancur-hancuran, ya, seperti itu ya. Memang ini tantangan. Maka bagi yang punya perusahaan-perusahaan seperti itu, ini ujian. Ada beberapa kawan yang punya toko-toko. Buya, ini kalau saya keluarkan semuanya, toko saya akan kosong. Bagus. Bahkan ada toko, ini adalah toko yang selama ini namanya tokonya adalah toko milik, toko yang memang toko itu dirikan mereknya merek mereka. Gimana toko ini? Ya nggak apa-apa, tutup semuanya. Terus gimana? Bagus, diisi toko mereknya berubah, produknya berubah. Oh iya sih, dan dia paham langsung, dia orang cerdas. Bener juga ini. Ini kan produk anak saudara kita kan banyak berpikir, nolong saudaranya. Ya seperti itu ya. Paling tidak Anda mulai dengan dua hal. Jangan banyak ngomong. Dua hal, yang pertama, Anda hadirkan dalam bacaan doa penuh dengan tetesan air mata. Ingat orang Palestina. Yang kedua, pastikan Anda keluarkan dari kocek Anda. Keluarkan dari kocek Anda untuk bantu mereka. Kami tambah yang ketiga, jangan sekali-kali Anda membeli sesuatu yang ternyata keuntungannya akan dibawa ke sana. Jangan-jangan bayi mati kemarin itu gara-gara belanjaan Anda kepada produk mereka. Oh, mana hati Anda? Mana nurani Anda? Ini saja insya Allah. Kemudian tadi kami ulang lagi, bagi saat inilah Anda jihad luar biasa, dan yakinlah bahwa setelah ini Anda akan menjadi orang istimewa, bisnisnya lancar, ngangkat produk saudara kita. Adapun di Al-Bahjah itu sudah dari dulu, bukan hari ini saja. Bahkan santri pun orang tuanya kalau ngirim dia di pos itu apa yang dikirim, karena ditutup anaknya. Kenapa Pak Ayahmu masih kirim begini? Itu sudah dari dulu. Kenapa? Kami itu adalah orang pelit. Kalau saya tidak bisa membantu Palestina, paling tidak nggak membantu yang memusuhi Palestina, itu tok. Ya, saya orang pelit. Paling tidak kalau saya tidak bisa membantu saudara saya di sini, paling tidak saya belanja milik mereka. Kalau saya belum bisa membantu tetangga saya yang punya produk-produk itu, saya belum bisa nyumbang ke dia, paling tidak saya beli ke dia deh. Itulah paling tidak kita hidupkan hati kita. Jangan cuek, Masya Allah ya. Kami yakin ahli surga semuanya. Palestina akan merdeka insya Allah. Dan Anda ikut andil di dalam mengangkat mereka. Baik. Cukup. Kemudian kami ingin sampaikan, termasuk program yang kami serukan di samping mempertemukan hati yang begini ini, ada program menghidupkan pengajian-pengajian atau madrasah di kampung-kampung, kembali kepada kiai kampung, kiai lokal. Sebab ada begitu gampangnya sosial media. Ini ada sebagian orang pengennya komunikasi sama kiai-kiai terkenal. Kalau sudah kenal sama kiai terkenal, itu kiai kampungnya yang ngajari sholat, yang kalau mbahnya meninggal dia yang ngurusi, itu dilupakan. Ayo, kalau Anda golongan semacam itu, Anda orang tidak tahu budi. Coba, Anda kenal kami dari mana? Coba, media paling ya, media. Coba, waktu mbah Anda meninggal dunia, siapa yang ngurusi? Saya atau dia? Apa kiai kampung? Kiai kampung. Anda belajar sholat mana? Di kampus terbesar kita, di Pondok Al-Bahjah nggak ada. Anda belajar dari kiai-kiai di musola itu. Maka kami ingin menggugah penulisan semuanya kepada kehidupan pengajian madrasah-madrasah di kampung-kampung yang luar biasa. Pusat-pusat kampung, pusat-pusat daerah. Makanya jangan kamu terpesona dengan yang dari luar sana, tapi belum tentu bagaimana tentang pendidikannya. Apalagi sampai melupakan ustadz kampungnya, itu kesombongan. Maka bersama ini juga kami menyeru, kami rindu untuk buat program pesantren di Makassar. Tidak tahu kapan waktunya dan siapa pejuangnya, cuma dengan catatan Al-Bahjah dari mana-mana. Kalau bicara sampai dari Sumatera sana ada, di Batam sampai di Pekanbaru dan sebagainya. Kalau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Pontianak juga ada, di Pulau sana juga ada. Maka kami ingin membuat pondok pesantren di Makassar atau bagian mana. Beberapa waktu yang lalu sudah ada hamba Allah yang tidak tahu gimana ceritanya. Tapi dengan catatan, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan gurunya, jangan berurusan dengan guru lalu berbohong-bohong datang dengan kami yang baru.
wawancara setia kita. dengan orang yang membimbing kita. Jadi kalau tidak ada orang pesantren Al-Bahjah di sini, Anda boleh berbondong-bondong, tapi ingat Anda harus tetap dengan gurunya dulu, majelisnya dulu, nggak boleh jauh dari mereka. Ya, insyaallah kita harus betul-betul. Siapa tujuannya? Wallahu a'lam, hamba Allah. Alhamdulillah di mana-mana ada Al-Bahjah, hamba terkasih Allah. Ada orang saya punya duit, saya punya gedung, saya pengen kaya raya di akhirat. Saya berbuat baik hanya begitu saja. Saya ingin berbuat baik abadi. Nah, kalau pondok itu kan abadi. Pondok ini adalah lama. Kita mati masih mengalir. Yang sholat di dalamnya, yang belajar, dapat ilmu. Anda menjadi orang kaya di akhirat. Tidak tahu siapa yang dipilih oleh Allah. Sebab dalam hajatan doa hanya sederhana. Ya Allah, kirimkan ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Sederhana, insya Allah ya. Insya Allah ada Al-Bahjah, tapi ingat dengan catatan, Al-Bahjah itu adalah melengkapi sesuatu yang sudah ada di sini yang sudah sangat baik. Kita tahu Makassar adalah kota yang sangat dekat dengan Islam juga. Makassar adalah bukan jauh dari agama. Maka datangnya kami ke sini hanya ingin mewarnai saja, ingin ya ikut meramaikan. Makanya tolong kalau suatu ketika ada seruan dakwah Al-Bahjah di sini, Anda jangan memutus dari kiai kampung Anda. Kemudian juga gerakan menghidupkan kiai kampung, tolong yang punya majelis taklim. Kalau perlu ada tabungan setiap hari, setiap majelis, setiap perumahan berapa ribu untuk membuat toilet-toilet. Kami ingin mendahulukan toilet-toilet di setiap musola-musola. Tolong hei hamba Allah yang diberi Allah rezeki. Sebab toilet itu penting, kenapa? Toilet itu, kalau masjid itu dipatok 4. Niatnya masjid, dibangun masjid, itikaf sudah sah dan dapat pahala. Tapi kalau toilet itu, kalau nggak tertutup membuka aurat, apalagi hari ini sudah mulai gede anak-anak kita, sehingga kadang anak umur 9-10 tahun sudah mulai intip-intipan begitu. Anda harus buat toilet untuk perempuan tertutup, terkunci. Kalau air wudhu, maka di saat air wudhu, dia berwudhu, membuka kerudung pun tidak kelihatan dari orang di luar. Itu dakwah yang harus kita hadirkan saat ini. Bisa, asalkan dipikirkan. Ada masjid gede, tapi tidak dipikirkan sisi ini. Ini maka, ini yang perlu kami serbukan, dan ini sudah dimulai oleh beberapa orang yang mendengar suruhan kami, memulai dengan seperti itu. InsyaAllah. Nuhibbukum fillah. Mencintai semua karena Allah. Besok pagi di mana? Oh, besok aja di. Insyaallah anak-anak yang soleh siap menikah. Bismillah. Baik, kita tutup dengan doa. Mohon maaf semuanya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan. Jaga kami, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami. Ya Allah, jaga hati kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian dan dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ya Allah yang menyakiti kami ya Allah, jika ada hamba-Mu menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan hukum mereka ya Allah, jangan hukum mereka ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan kami dari mendendam mereka ya Allah. Kami tidak ingin dendam kepada siapapun dari hamba-Mu. Dan sisa-sisa dendam yang ada di hati kami ganti dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, para tetangga-tetangga masjid ini, jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga yang datang ke tempat ini, yang jualan di kiri kanan masjid ini, yang datang, yang sopir-sopir mobil, itu semua ya Allah. Karena berurusan dengan tempat mulia ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jauhkan tetangga-tetangga kami dari meninggalkan solat. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami, masyarakat kami, keluarga kami ya Allah, dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, saudara-saudara kami, keluarga kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah.
Maka kami mohon jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum ya Allah, dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing ahli maksiat ya Allah. Akan tapi jadikan kami penolong-penolong mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jika ada di antara mereka yang sering cekcok dalam rumah tangga mereka, kami mohon malam ini ya Allah lembutkan hati mereka sehingga mereka pulang dengan keindahan, dengan cinta, dengan pengabdian, dengan kebahagiaan, dengan keharmonisan ya Allah. Engkau maha kuasa untuk itu semua ya Allah. Kami tidak rela jika ada yang hadir ke tempat ini lalu mereka bermusuhan ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini banyak terjadi. Kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ke tempat ini hambamu yang berebut waris bermusuhan dengan saudara karena warisan, kami mohon pandang hatinya dengan kasih sayang, lembutkan hati mereka sehingga mereka tidak lagi bermusuhan. Yang ada adalah saling mencintai kepada saudaranya ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam permusuhan dan kebencian ya Allah. Mereka bersaudara ya Allah, jadikan mereka persaudaraan yang hakiki ya Allah, di dunia hingga di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga kehormatan anak-anak kami semua ya Allah, kehormatan kami semua ya Allah. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jauhkan dari percekcokan dan pertumpahan darah. Dan kami mohon jauhkan negeri ini dari fitnah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin yang jujur, yang tulus, yang adil ya Allah, yang cinta kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, anak kecil tak berdosa ya Allah, hilang nyawanya, patah kakinya, retak kepalanya, bersimbah darah. Ibu-ibu tidak bersalah ya Allah, pun juga bersimbah darah ya Allah. Kehancuran di sana ya Allah. Akan tapi kadang kami masih cuek dengan mereka. Ampuni kami, ampuni hati kami ya Allah. Dan hidupkan hati kami ya Allah untuk melihat saudara-saudara kami di Palestina dengan cinta ya Allah. Ya Allah, hati kami hidupkan ya Allah. Hidupkan hati kami di saat melihat orang yang dalam ketertindasan, kami menjadi peduli ya Allah. Hidupkan hati kami ya Allah. Dan berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami di Palestina ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah, kekuatan kepada mereka ya Allah. Dan jadikan kami pendukung-pendukung kemuliaan ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Makmurkan masjid ini dengan ahli surgamu ya Allah. Berikan kebaikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini, di tempat ini, yang mewakafkan tanahnya, yang membangun di atasnya, yang menghidupkannya ya Allah, yang menghadirinya ya Allah, yang memakmurkannya. Dan kami mohon makmurkan ya Allah perjuangan, mudahkan perjuangan para guru-guru mulia, para ustadz-ustadz yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, yang di kota ini ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan lahir batin mereka ya Allah. Berikan kepada mereka kemudahan dalam urusan dunia akhirat mereka ya Allah. Dan panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami masih ingin bertemu dan bertemu di dunia dalam keindahan, semakin indah ya Allah. Bertemu di dunia untuk bahagia nanti di surga ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara para orang tua ini yang mempunyai anak bejat jauh dari kebaikan, dalam ya Allah jauh dari kebaikan, anak yang bejat, anak yang dalam durhaka, kami mohon berkat kehadiran para orang tua ini, kembalikan anak-anak mereka ke jalan yang kau ridai ya Allah. Mereka itu ya Allah, anak-anak itu kembalikan ya Allah, kembalikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah, ganti dengan kemuliaan ya Allah. Jangan kau jadikan dendam di hati mereka. Dan ampuni lisan kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah.
orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, yang masih hidup panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami ampuni dan angkat derajat mereka, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mudah selalu. Dan bagi ingin bergabung dalam perjuangan, nanti bisa bertemu dengan Pak Haji Aslam dan yang lainnya. Saya ingin misalnya, saya punya tanah, saya punya bangunan, hubungi beliau nanti insya Allah. Haji Aslam berdiri sebentar. Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Buya Yahya yang menyampaikan betapa pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Bukit Baruga, Bapak Muhammad Ilham Musa. Saya akan bertanya-tanya sedikit, Bapak, sedikit terkait mendapatkan keistimewaan masjid ini menjadi masjid pilihan, kehadiran Buya Yahya untuk memberikan tausiah terkait pentingnya menjaga ukhuwah ini. Seperti apa harapannya kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini? Terima kasih. Saya selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Bukit Baruga bersama pengurus beserta seluruh jamaah tentu merasa syukur karena Buya memilih tempat di Masjid Raya Bukit Baruga ini untuk mengadakan tabligh akbar. Tentu harapannya adalah pertama, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah ilmu tentu kepada seluruh jamaah, terkhusus Masjid Raya Bukit Baruga dan seluruh jamaah yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Tentu harapan kedua adalah dengan adanya tabligh akbar yang dilakukan oleh ulama Kondan Nasional Buya Yahya, tentu harapannya kami semua bisa merajuk ukhuwah untuk membangun negeri. Apalagi di musim-musim saat kondisi sekarang ini, tentu ukhuwah yang paling kita pentingkan agar kiranya kita semua saling menjaga, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengolok-olok dan lain sebagainya. Dan tentu dengan adanya ukhuwah yang disampaikan oleh Ustaz Buya Yahya, agar kita semua bisa bersatu dan saling menjaga, bahkan saling mendoakan. Kira. Baik, terima kasih Bapak Ilham. Pemirsa, dari beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz Buya Yahya, ada beberapa solusi yang dapat kita saksikan bersama untuk menghadapi tantangan yang terjadi di negeri ini, yakni kita bisa dapat saling mendoakan kebaikan, juga tidak berprasangka buruk, serta tidak saling dendam, sehingga menjadi solusi ukhuwah Islamiyah bisa terjalin dengan baik di negeri ini. Dari Masjid Raya Bukit Baruga, saya Ayu Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.